Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Yang terhormat Ibu Angelina dan yang tersayang teman-teman semua. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai modul masa Desember dan pelaporan pajak SPT tahunan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 3. Pertama Salma Pricilia. Kedua Deslina BR Pasaribu. Ketiga Toman Susianti Sinaga. Keempat Malinda Puspita Sari. Kelima Elsa Ulina Jawa. Adapun nama dari perusahaan manufaktur kami ialah PT Dels Manufacturing. Dels Manufacturing adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kursi goyang. Untuk profil lengkapnya bisa dengarkan penjelasan teman kami yang satu ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi perusahaan PT Dels Manufacturing dan profil lengkapnya. Informasi perusahaan pada PT Dels Manufacturing. PT Dels Manufacturing beralamat di Citra Buana Pak 3 Lot 15 Jalan Tunas, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam 29444 Indonesia. NPWP 44350 1/21200. Telepon atau fax 0778 345 678 atau 0778 345 677. Emailnya delsmanufacturing@yahoo.com. Merek usaha Dels, jenis usaha manufaktur KLU 1616299, jenis wajib pajak non BUT, jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Tahun bukunya masa Januari sampai Desember 2020. Pada proses produksinya, pertama pembuatan kursi goyang melalui 2 departemen, yaitu Departemen Assembling dan Departemen Finishing. Departemen Assembling yang merakit menjadi rangka kursi goyang dari bahan potongan kayu ramin dan kayu rasa mala untuk selanjutnya dikirim ke Departemen Finishing. Selanjutnya Departemen Finishing menyelesaikan rangka kursi menjadi barang jadi yang siap dijual. Pejabat penandatangannya, Berta sebagai Direktur Utama. Nah, itu dia sekilas profil perusahaan PT Dels Manufacturing. Saat ini kami akan mulai menjelaskan modul masa Desember. Selamat menyaksikan. Saksi 1, bukti memorial. Kepada bagian kas dari manajer akuntansi, isi memo ialah telah diterima cek dengan nomor CM20-1201 untuk pelunasan penjualan dengan nomor invoice DM-20-1101 tertanggal 12 November tahun 2020 dari PT Banana Furniture include PPM. Nah, di sini udah terlampirkan cek dengan nomor CM20-1201. Atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada PT Dels Manufacturing uang sejumlah rupiah Rp27.375.000. PT Dels Manufacturing, Jurnal Penerimaan Kas per Desember 2020, tanggal 1 Desember 2020, nomor bukti BM1201, PT Banana Furniture dengan jumlah Rp27.375.000, didebit kas di bank dan kredit piutang dagang. Kedua, bukti memorial. Kepada bagian kas dari manajer akuntansi, isi memo ialah telah diterima cek dengan nomor CM20-1202 untuk pelunasan penjualan dengan nomor invoice DM-20-1102 tertanggal 12 November tahun 2020 dari PT Istana Kayu include PPN. Di sini juga sudah terlampirkan cek nomor CM20-1202. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT Dels Manufacturing uang sejumlah Rp27.375.000.
Jawabannya, PT Dels Manufacturing, Jurnal Penerimaan Kas per Desember 2020, tanggal 2 Desember 2020, nomor bukti BM 1202, keterangan PT Istana Kayu, sejumlah Rp27.375.000. Kas di bank di debit dan piutang dagang di kredit. Transaksi 3 bukti memorial. Kepada bagian kas, dari manajer akuntansi, isi memo ialah telah diterima cek dengan nomor CM201203 untuk pelunasan penjualan dengan nomor invoice DM-20/1103 tertanggal 21 November tahun 2020 dari PT Olympic Furniture Include PPN. Di sini sudah terlampir cek nomor CM201203. Atas penyerahan cek ini dibayarlah kepada PT Dels Manufacturing uang sejumlah Rp27.375.000. Dengan jawaban transaksi ini tertanggal 3 Desember 2020, nomor bukti BM 1203 dengan keterangan PT Olympic Furniture dengan total Rp27.375.000 di debit kas di bank dan kredit piutang dagang. Transaksi 4. Bukti pengeluaran kas dibayar kepada PT Repairing Jaya, Jalan Tiban Indah, Blok D nomor 35 sampai dengan C, Batam, Indonesia. Keterangan telah dilakukan pembayaran tagihan pembelian peralatan kantor berupa CPU dengan nomor invoice RJJ-1101 tertanggal 28 November tahun 2020 termasuk PPN dengan jumlah uang Rp3.300.000. Jawabannya, tertanggal 4 Desember 2020, nomor invoice BPK-012-001, keterangan PT Repairing Jaya, hutang dagang di debit dan cash bank di kredit dengan jumlah Rp3.300.000. Transaksi 5. Number invoice _KRJ _1201, invoice date-nya 5 Desember 2020, payment term-nya 2/10 N/30 dan currency-nya IDR. Di dalam invoice-nya tertera 1. Produk description kayu ramin, item number-nya K01, kuantitinya 75, harganya Rp500.000 dan totalnya Rp37.500.000. Nomor 2 ada kayu rasa mala, item number K02, kuantitinya 45 dan harganya Rp400.000, totalnya Rp18 juta. Subtotal Rp55.500.000 dan PPN-nya Rp5.550.000, totalnya Rp61.050.000. Dan di sini tertera faktur pajak menjelaskan bahwa pengusaha kena pajak yaitu PT Kayu Rimba dan pembeli barang kena pajaknya ialah PT Dels Manufacturing. Jawaban transaksi PT Dels Manufacturing Jurnal Pembelian per Desember 2020, tanggal 5 Desember 2020, nomor faktur invoice _KRJ _1201 keterangan PT Kayu Rimba sejumlah Rp5.550.000, terletak di debit ialah PPN masukan dan di kredit ialah utang dagang. Saksi 6, invoice _M11 _1201, invoice date-nya 5 Desember 2020, payment term-nya 2/10 N/30 dan currency-nya IDR. Product description-nya, item number-nya J801, kuantitinya 30, harganya Rp40.000 dan totalnya Rp1.200.000. Yang nomor 2 ada amplas A501, kuantitinya 30, harganya Rp10.000, totalnya Rp400.000. Subtotalnya ialah Rp1.500.000 dan PPN-nya Rp150.000, totalnya Rp1.650.000. Ini sudah terlampirkan faktur pajak. Dijelaskan bahwa pengusaha kena pajak ialah PT Madukara Indah dan pembeli barang kena pajak ialah PT Dels Manufacturing. Transaksi PT Dels Manufacturing Jurnal Pembelian per Desember 2020, tanggal 5 Desember 2020, nomor faktur
invoice _MJ _1201 keterangan PT Madukara Indah dengan jumlah Rp150.000, persediaan bahan baku di debit dan utang dagang di kredit. Transaksi 7. Bukti memorial pada tanggal 5 Desember 2020 kepada manajer accounting dari bagian stok produksi untuk Departemen Assembly dengan isi memo permintaan bahan baku untuk memproses orderan PO nomor PO_KRJ_1101 untuk permintaan bahan baku kayu ramin sebanyak 25 pieces dengan harga Rp500.000 dengan total jumlah Rp12.500.000, kayu rasa mala 10 pieces dengan harga Rp400.000 dengan jumlah 4 juta, dan jok busa sebanyak 15 pieces dengan harga Rp40.000 per pieces dan jumlahnya ialah Rp600.000. Total biaya bahan bakunya ialah Rp17.100.000. Jawaban transaksi 7 ialah masuk pada General Journal pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor invoice BM-1204 pada nama akun persediaan dalam proses di debit sebesar Rp17.100.000, pada BDP biaya bahan Departemen 1 di kredit sebesar Rp17.100.000. Kemudian pada inventory card-nya ialah kode K01 yaitu dengan item kayu ramin ditransfer ke Departemen Assembly yaitu berkurang sebesar 25 pieces dengan price Rp500.000 dan amount-nya adalah Rp12.500.000. Untuk balance-nya menjadi 67 pieces dan untuk amount-nya berkurang menjadi Rp33.500.000. Kemudian inventory card pada kayu rasa mala yaitu pada tanggal 5 Desember ditransfer ke Departemen Assembly berkurang out sebanyak 10 pieces dengan amount 4 juta dan balance quantity-nya ialah berkurang menjadi 175 pieces dan amount-nya menjadi 70 juta. Kemudian inventory card pada jok pulsa ialah ditransfer ke Departemen Assembly pada tanggal 5 Desember yaitu out untuk 15 pieces dan amount-nya Rp600.000. Kemudian balance quantity-nya ialah 123 pieces dan amount-nya berkurang menjadi Rp4.920.000. Metodenya menggunakan metode FIFO. Selanjutnya transaksi 8. Bukti memorial pada tanggal 5 Desember 2020 kepada manajer accounting dari bagian stok produksi untuk Departemen Finishing. Isi memonya permintaan bahan penolong untuk memproses orderan PO nomor PO_KRJ_1101 yaitu amplas sebanyak 15 pieces dengan harga Rp10.000 dan jumlahnya Rp150.000 dan cat metalik sebanyak 5 kaleng dengan harga Rp50.000 dan total jumlahnya Rp250.000, juga cat semprot 5 kaleng dengan harga Rp150.000 jumlah Rp750.000 dan dempul sebanyak 5 pieces dengan harga Rp18.000 dengan jumlah Rp90.000. Untuk total BOP-nya ialah Rp1.240.000. Jawaban transaksi 8 masuk pada General Journal pada tanggal 5 Desember 2020 dengan nomor invoice BM-1205 pada akun persediaan dalam proses pada BDP biaya bahan Departemen 2. Persediaan dalam proses di debit sebesar Rp1.240.000 dan BDP biaya bahan Departemen 2 di kredit sebesar Rp1.240.000. Kemudian untuk record inventory card-nya ialah pertama, amplas ditransfer ke Departemen Finishing sebanyak 15 outnya 15 pieces dengan amount Rp160.000 sehingga balance quantity-nya ialah 106 pieces dengan amount Rp1.060.000. Kemudian inventory card pada cat metalik ialah ditransfer ke Departemen Finishing dikeluarkan sebanyak 5 pieces dengan amount Rp250.000 dan balance quantity-nya ialah sebesar berkurang menjadi 152 pieces dengan amount Rp7.600.000. Kemudian inventory card pada cat semprot ialah
ditransfer ke departemen finishing sebanyak 5 pieces dengan amount 750.000 dan balance quantity-nya ialah berkurang menjadi 147.000 dengan amount 22.050.000. Kemudian inventory card pada dempul ditransfer ke departemen finishing sebanyak 5 pieces dengan amount 90.000 dan balance quantity-nya berkurang menjadi 195 pieces dan amount-nya berkurang menjadi 3.510.000 rupiah. Selanjutnya ialah transaksi 9, bukti memorial pada tanggal 5 Desember 2020 kepada manajer accounting dan bagian penggajian atau payroll dari bagian penjualan dengan isi memo biaya overhead pabrik untuk memproses PO nomor PO/KRJ/1101 di mana departemen assembly dengan jumlah tenaga kerja ialah 5 orang dan departemen finishing dengan jumlah tenaga kerja 5 orang, lama pengerjaan 1 hari. Biaya gaji per harinya masing-masing departemen ialah 200.000 dengan total amount 1 juta per departemen. Total dari 2 departemen assembly dan finishing ialah 2 juta. Adapun biaya overhead pabrik yaitu listrik dengan pemakaian kWh 250, harga persatuan kWh-nya ialah 1.600. Total per 50 kWh-nya ialah 80.000 sehingga menjadi 400.000. Kemudian total dari BOP-nya yaitu 2.400.000 dari tenaga kerja ditambah biaya pabrik listrik. Jawaban transaksi 9. Transaksi ini masuk pada General Journal pada tanggal 5 Desember 2020 dengan nomor invoice BM-1206. Persediaan dalam proses sebesar 2.400.000 di debit pada BDP biaya tenaga kerja Departemen 1 dikredit sebesar 1 juta dan biaya dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 2 sebesar 1 juta dikredit dan BDP biaya overhead pabrik sebesar 400.000 dikredit. Transaksi 10. Kartu biaya pesanan pada cek nomor DLS strip KBP strip 018 pada tanggal proses pengerjaannya ialah 5 Desember 2020 dan selesai pengerjaannya 6 Desember 2020. Nama produknya kursi goyang. Untuk orderan customer PT Kayu Rimba sebanyak 5 pieces. Untuk departemen assembly-nya ialah pada bahan baku untuk nomor PO KRJ garing 1101 dengan jumlah bahan baku sebesar 17.100.000 dan tenaga kerja langsungnya 1 juta. Adapun departemen finishing dengan bahan lainnya sebesar 1.240.000 dan tenaga kerja langsungnya ialah 1 juta. Kemudian biaya listrik yang digunakan per 50 kWh-nya ialah sebesar 400.000. Adapun perhitungan harga pokok produksinya bahan baku sebesar 17.100.000 dan tenaga kerja langsungnya 2 juta. Total dari departemen assembly dan departemen finishing sebesar 2 juta. Untuk BOP-nya biaya overhead pabriknya sebesar 1.640.000 dari biaya bahan lainnya dan dijumlahkan dengan biaya listrik sehingga dapat total dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan BOP-nya ialah 20.740.000. Kemudian harga pokok produksinya dibagi dengan 5 pieces orderan tadi, yaitu dapatlah 4.148.000. Jawaban transaksi 10. Jawabannya pertama masuk ke General Journal pada tanggal 5 Desember 2020 dengan nomor DLS strip KBP strip 018. Untuk akun yang digunakan ialah persediaan barang jadi pada persediaan dalam proses, yaitu 20.740.000 di debit dan di kredit 20.740.000. Adapun inventory card pada kursi goyangnya ialah pada saldo awalnya itu 5 juta dan ditransfer ke departemen finishing 5 pieces dengan harga 5 juta dan amount-nya 25 juta sehingga
kursi goyangnya bertambah menjadi 6 pieces, yaitu amount-nya jadi 30 juta. Selanjutnya ialah transaksi 11. Transaksi ini PT Dres Manufacturing mengeluarkan invoice untuk customer PT Kayu Rimba pada tanggal 7 Desember 2020 dengan untuk PO nomor KRJ garing 1101, nomor invoice-nya DM garing 20 garing 1201 dengan mata uang rupiah. Di invoice-nya exclude tax untuk item kursi goyang sebanyak 5 pieces dan untuk price-nya 5 juta sehingga totalnya 25 juta. Dan disertakan faktur pajak. Faktur pajak ini pembelian kursi kayu goyang dikenakan pajak sebesar 10% sehingga pajaknya ialah 22.500.000, maka jumlah yang harus dibayar PT Kayu Rimba ialah sebesar 27.500.000. Jawaban transaksi 11. Transaksi ini masuk pada jurnal penjualan pada tanggal 7 Desember 2020 pada nomor invoice DM garing 20 garing 1201 untuk keterangan PT Kayu Rimba. Pada piutang dagang di debit sebesar 27.500.000 dan harga pokok sebesar 27.740.000 dan di kreditnya ialah penjualan sebesar 25 juta dan PPN keluarannya 2.500.000 dan inventory-nya sebesar 27.740.000. Adapun pada inventory kursi goyangnya pada tanggal 7 Desember 2020 kita mengissue sebanyak 5 pieces untuk PT Kayu Rimba sehingga balance quantity-nya tinggal 1 pieces lagi, maka total amount-nya yaitu sebesar 5 juta. Selanjutnya ialah transaksi 12. Transaksi ini PT Dres Manufacturing menerima purchase order atau PO dari PT Indo Furniture pada nomor PO garing PIJ garing 1201 pada tanggal 8 Desember 2020 dan dengan currency IDR. Termsnya ialah N/30 exclude VAT. PT Indo Furniture ini membeli kursi goyang sebanyak 5 pieces dan total amount-nya ialah 25 juta. Transaksi 13 merupakan purchase order yang dikeluarkan oleh PT Istana Kayu dengan nomor PO _IKJ _1201 tertanggal 18 Desember 2020 dengan items kursi goyang dengan kuantiti 5 dan unit price 5 juta, maka amount-nya 25 juta. Transaksi ini merupakan purchase order jadi tidak di jurnal. Transaksi 14 merupakan bukti memorial dengan nomor BM-1207 tertanggal 9 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh bagian staf produksi kepada manajer accounting untuk mengeluarkan permintaan bahan baku kepada Departemen Assembly untuk memproses orderan dengan PO PIJ 1201 dan PO _IKJ _1201 dengan keterangan kayu ramin sebanyak 50, kayu rasa mala 20, jok busa 30 dengan total biaya bahan baku sebanyak 34.200.000. Adapun jawaban untuk transaksi 14 masuk kepada jurnal umum dengan mendebit persediaan dalam proses sebesar 34.200.000 dan mengkredit BDP biaya bahan Departemen 1 sebesar 34.200.000. Adapun setiap bahan-bahan yang dikeluarkan harus dicatat pada inventory card sesuai dengan jenis-jenis bahan yang dikeluarkan. Seperti kayu ramin dicatat kepada inventory kayu ramin, kayu rasa mala dicatat kepada inventory kayu rasa mala, begitu pula dengan jok busa sesuai dengan kuantiti yang dikeluarkan. Adapun transaksi 15 merupakan bukti memorial dengan nomor BM-1208 tertanggal 9 Desember 2020 dari bagian staf produksi kepada manajer accounting untuk memproses permintaan bahan penolong untuk proses orderan PO _PIJ 1201 dan PO _IKJ _1201 untuk dikirimkan kepada Departemen Finishing
dengan amplas sebanyak 30, cat metalik 10, cat semprot 10, dempul 10 dengan total biaya bahan penolong sebesar Rp2.480.000. Dan jawaban transaksi 15 masuk kepada jurnal umum dicatat berdasarkan tanggal transaksi 9 Desember 2020 dengan nomor invoice BM1208 dengan mendebitkan persediaan dalam proses sebesar Rp2.480.000 dan BDP biaya bahan Departemen 2 sebesar Rp2.480.000. Dan juga setiap bahan-bahan yang ditransfer harus dicatat pada inventory card sesuai dengan item-item yang ditransfer. Seperti amplas yang dikeluarkan 30 maka harus dicatatkan keluar 30 pada inventory card amplas. Begitu juga dengan cat metalik yang dikeluarkan 10 harus dicatat juga keluar 10 pada inventory card cat metalik. Begitu juga dengan cat semprot yang dikeluarkan 10 maka dicatat keluar pada inventory card 10. Begitu juga dengan dempul yang keluar 10 maka dicatat keluar pada inventory card-nya 10 sesuai dengan price per satuan dan amount berdasarkan bukti memorial yang telah diterima. Adapun transaksi 16 merupakan bukti memorial dengan nomor BM-1209 tertanggal 9 Desember 2020 dengan catatan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk proses PO nomor PO_PIJ_1201 dan PO_IKJ_1201 sebanyak biaya gaji sebesar 4 juta dan juga biaya listrik sebesar 800.000, maka total biaya overhead yang dikeluarkan ialah 4.800.000. Adapun jawaban untuk transaksi 16 ialah masuk kepada General Journal dengan mendebit persediaan dalam proses sebesar 4.800.000 dan mengkredit BDP biaya tenaga kerja Departemen 1 sebesar 2 juta dan BDP biaya tenaga kerja Departemen 2 sebesar 2 juta dan BDP biaya overhead pabrik sebesar 800.000. Transaksi 17 merupakan kartu biaya pesanan dengan job number DLS-KBP-019 dari tanggal proses pengerjaan 10 Desember 2020 sampai 12 Desember 2020 dengan produk kursi goyang dengan orderan dari customer PT Indo Furniture dengan kuantiti 5 dan PT Istana Kayu dengan kuantiti 5 dengan total kuantiti ialah 10, maka Departemen Assembly mengeluarkan biaya sebesar 2 juta, Departemen Finishing sebesar 2 juta, dan biaya listrik sebesar 800.000. Adapun perhitungan harga pokok produksinya dengan biaya bahan baku sebesar 34.200.000 dan tenaga kerja langsung 4 juta dan biaya overhead pabrik sebesar 3.280.000, maka totalnya ialah 41.480.000, maka harga pokok produksi atas orderan ialah 4.148.000. Adapun jawaban atas transaksi 17 masuk kepada General Journal dengan mencatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, begitu juga dengan nomornya, kemudian mendebitkan persediaan barang jadi sebesar 41.480.000 dan mengkredit persediaan dalam proses sebesar 41.480.000. Adapun telah terjadinya proses produksi kursi goyang tersebut dimasukkan kepada inventory card dengan mencatat telah masuknya 10 kuantiti kursi goyang yang telah dilakukan Departemen Finishing sebesar 50 juta. Transaksi 18 merupakan invoice yang dikeluarkan oleh PT Dels Manufacturing kepada customer PT Istana Kayu atas proses pengorderan PO_IKJ_1201 tertanggal 13 bulan 12 tahun 2020 dengan nomor invoice DM20/1202 dengan item kursi goyang sebesar 5 juta dengan kuantiti 5 pieces, maka totalnya 25 juta. Adapun atas transaksi tersebut, PT Dels Manufacturing memungut PPN, maka dikeluarkan faktur pajak dengan
10% dikali dasar pengenaan pajak, adapun DPP-nya ialah 25 juta, maka PPN-nya ialah 2.500.000. Maka jumlah harus dibayarkan oleh PT Istana Kayu ialah sebesar 27.500.000. Adapun jawaban atas transaksi 18 masuk kepada jurnal penjualan dengan mencatat tanggal sesuai terjadinya transaksi dengan nomor invoice DM-20-1202 dengan keterangan nama customer ialah PT Istana Kayu dengan mendebit piutang dagang sebesar 27.500.000 dan HPP 20.740.000 dan mengkredit penjualan sebesar 25 juta dan PPN keluaran 2.500.000 dan inventory 20.740.000. Adapun atas penjualan tersebut harus dicatatkan kepada inventory card kursi goyang dengan dikeluarkannya 5, maka ada pengeluaran pada inventory kursi goyang sebesar 5 juga. Selanjutnya, transaksi ke-19 merupakan invoice PT Indo Furniture membeli kursi goyang kepada PT Dels Manufacturing pada tanggal 13 Desember 2020 sebanyak 5 kursi dengan harga per unitnya 5 juta rupiah sehingga totalnya adalah 25 juta rupiah disertai dengan faktur pajak yang menyatakan bahwa transaksi ini dikenakan PPN 10% dari DPP. Jawaban transaksi ke-19 masuk ke dalam jurnal penjualan tertanggal tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor invoice-nya DM20-1203 dan keterangan PT Indo Furniture dengan nama akunnya piutang dagang di debit sebesar Rp27.500.000 dan HPP-nya di debit sebesar Rp20.740.000. Pada penjualan sebesar Rp25 juta di kredit dan PPN keluaran sebesar Rp2.500.000 di kredit dan inventory di kredit sebesar Rp20.740.000. Transaksi ke-20 ini merupakan nota kontan. PT Dels Manufacturing membayar jasa catering kepada Jessica Catering pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor notanya NT-JCJ-0012 dengan subtotal sebesar Rp2 juta dengan include PPN 10% dari 2 juta sehingga Rp200.000 sehingga total keseluruhannya adalah Rp2.200.000. Jawaban transaksi ke-20 ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor invoice-nya NT-JCJ-0012 keterangannya Jessica Catering dengan nama akunnya beban catering Rp2 juta di debit pada kas di bank di kredit sebesar Rp1.960.000 dan hutang PPh pasal 23 sebesar 2% dari Rp2 juta sama dengan Rp40.000 di kredit. Transaksi ke-21 ini merupakan bukti memorial dengan nomor buktinya BM-1210 tanggal 21 Desember 2020 kepada bagian kas dari manajer akuntansi dengan isi memonya adalah telah diterima cek dengan nomor CM20-1204 untuk pelunasan penjualan dengan nomor invoice-nya DM-20-1201 tertanggal 7 Desember 2020 dari PT Kayu Rimba include PPN serta dikeluarkannya cek dari Bank Masyarakat Indonesia dengan nomor ceknya CM20-1204 sejumlah Rp27.375.000. Jawaban dari transaksi ke-21 itu masuk ke dalam jurnal penerimaan kas tanggal 21 Desember 2020 dan keterangannya PT Kayu Rimba dengan saldo kas di bank di debit sebesar Rp27.375.000 dan piutang PPh pasal 4 ayat 2 di debit sebesar Rp125.000 pada piutang dagang di kredit sebesar Rp27.500.000. Transaksi ke-22 ini adalah bukti memorial dengan nomor buktinya BM1211 tanggal 22 Desember 2020 dengan isi memonya adalah telah diterima cek dengan nomor CM20-1205 untuk pelunasan penjualan dengan nomor invoice-nya DM-20-12
12.02 tertanggal 13 Desember 2020 dari PT Istana Kayu, include PPN dan potongan penjualan sebesar 2%. Serta disertai dengan adanya bukti pendukung berupa cek dari Bank Masyarakat Indonesia sejumlah Rp26.827.500. Jawaban transaksi nomor 22 adalah masuk ke dalam jurnal penerimaan kas tanggal 22 Desember 2020, keterangannya PT Istana Kayu dengan saldo kas di bank didebit sebesar Rp26.875.000 dan piutang PPh pasal 4 ayat 2 didebit sebesar Rp125.000 dan potongan penjualan 2% sama dengan Rp500.000 di debit. Pada piutang dagang dikredit sebesar Rp27.500.000. Transaksi ke-23 ini merupakan bukti pengeluaran kas dengan nomor buktinya BPK-012-002 tanggal 23 Desember 2020 dibayarkan kepada PT Aditya Tirta Batam atau ATB dengan keterangannya telah dilakukan pembayaran tagihan pemakaian air periode Desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp1.500.000. Jawaban dari transaksi nomor 23 yaitu jurnal pengeluaran kas tanggal 23 Desember 2020, keterangannya PT Aditya Tirta Batam dengan nama akun yang beban air didebit sebesar Rp1.500.000 pada kas di bank dikredit sebesar Rp1.500.000. Berikutnya, transaksi ke-24 ini merupakan bukti pengeluaran kas dengan tanggal 24 Desember 2020 dibayarkan kepada PT PLN dan Telepon Batam dengan keterangan telah dilakukan pembayaran tagihan penggunaan listrik dan langganan telepon periode Desember 2020 sejumlah Rp1.200.000. Jawaban dari transaksi 24 yaitu jurnal pengeluaran kas tanggal 24 Desember 2020 dengan nomor invoice-nya BPK-012-003, keterangan PT PLN dan Telepon Batam dengan nama akunnya beban listrik dan telepon didebit sebesar Rp1.200.000 pada kas di bank dikredit sebesar Rp1.200.000. Transaksi 25 merupakan nota kontan yang dikeluarkan oleh PT Advatama Niaga atas penggunaan jasa pengiklanan yang dilakukan oleh PT Dels Manufacturing sebesar 1 juta tertanggal 25 Desember 2020 dengan nomor nota NK-AN-0012. Atas jasa tersebut, PT Advatama Niaga memungut PPN 10% kepada Dels Manufacturing, maka dikeluarkanlah faktur pajak. Maka jumlah yang dibayarkan oleh PT Dels kepada Advatama Niaga ialah Rp1.100.000. Jawaban transaksi 25 masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas tanggal 25 Desember tahun 2020 dengan keterangan Advatama Niaga. Didebit beban iklan sebesar Rp1 juta dan PPN masukan Rp100.000. Dikredit kas bank senilai Rp1.080.000 dan hutang PPh 23 senilai Rp20.000 yang didapat dari 2% dikalikan dengan beban iklan yakni Rp1 juta, maka dapat hasilnya Rp20.000. Kemudian transaksi 26 pada tanggal 25 Desember tahun 2020 telah diterima bukti memorial yang berisikan telah diberikan cek dengan nomor CK201201 sebagai pembayaran tagihan invoice nomor INV-KRJ-1002 tertanggal 5 Desember 2020 kepada PT Kayu Rimba termasuk PPN dengan bukti pendukung berupa cek senilai Rp61.050.000. Jawaban transaksi 26 masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas pada tanggal 25 Desember tahun 2020 dengan keterangan PT Kayu Rimba, yakni didebit hutang dagang senilai Rp61.050.000 pada cash bank senilai Rp61.050.000. Selanjutnya transaksi 27 pada tanggal 26 Desember tahun 2020 diterima bukti transaksi berupa bukti pengeluaran kas yang berisikan
telah dilakukan pembayaran tagihan pembelian bahan baku dengan nomor invoice INV-MIJ-1201 tertanggal 5 Desember 2020 termasuk PPN senilai Rp1.650.000. Jawaban transaksi 27 masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas pada tanggal 26 Desember tahun 2020 dengan keterangan PT Madukara Indah, yakni didebit hutang dagang senilai Rp1.650.000 pada kas bank senilai Rp1.650.000. Selanjutnya transaksi 28. Pada tanggal 28 Desember tahun 2020 telah diterima bukti transaksi berupa purchase order dari PT Banana Furniture, di mana PT Banana Furniture telah memesan kursi goyang kepada PT Dallas Manufacturing sebanyak 5 buah, yang masing-masing harganya ialah Rp5 juta, maka total 5 buah kursi goyang ialah senilai Rp25 juta. Untuk transaksi purchase order tidak di jurnal. Transaksi 29. Pada tanggal 29 Desember tahun 2020 telah diterima bukti transaksi berupa purchase order dari PT Kayu Rimba, di mana PT Kayu Rimba telah memesan kursi goyang sebanyak 5 buah. Dalam hal ini sama seperti transaksi 28, tidak di jurnal. Jawaban transaksi 30 masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, di mana tanggal 30 Desember tahun 2020 dengan invoice BM1213 dengan keterangan bagian kas penggajian. Didebit beban upah dan gaji senilai Rp188.536.000. Dikredit kas bank senilai Rp181.776.067 dan hutang PPh 21 Rp6.759.933 yang didapatkan dari perhitungan PPh pasal 21 seluruh karyawan. Jawaban transaksi 30 masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, di mana tanggal 30 Desember tahun 2020 dengan invoice BM1213 dengan keterangan bagian kas penggajian. Didebit beban upah dan gaji senilai Rp188.536.000. Dikredit kas bank senilai Rp181.776.067 dan hutang PPh 21 Rp6.759.933 yang didapat. Selanjutnya buku besar nama akun BDP biaya bahan Departemen 2 dengan kode akun 52120, di mana saldo awal November 2020 dikredit senilai Rp70.680.000. Desember 2020 posting dari General Journal 1 dikredit Rp3.720.000, maka saldo akhirnya Rp74.400.000. Kemudian nama akun potongan pembelian dengan kode akun 52130. Saldo awal November 2020 dikredit senilai Rp400.000. Kemudian nama akun BDP Biaya Tenaga Kerja Departemen 1 dengan kode akun 55400. Saldo awal November 2020 dikredit senilai Rp57 juta. Kemudian Desember 2020 posting dari The General Journal 1 dikredit Rp3 juta, maka saldo akhir didapati Rp60 juta. Kemudian BDP Biaya Tenaga Kerja Departemen 2 dengan kode akun 55500. Saldo awal November 2020 dikredit senilai Rp57 juta. Kemudian Desember 2020 posting dari General Journal 1 dikredit senilai Rp3 juta, maka dapat saldo akhir senilai Rp60 juta. Kemudian nama akun BOP sesungguhnya dengan kode akun 52400. Saldo awal November 2020 dikredit senilai Rp29.800.000. Kemudian nama akun BDP Biaya Overhead Pabrik dengan kode akun 55600, di mana saldo awal November 2020 dikredit senilai Rp22.800.000. Desember 2020 posting dari General Journal dikredit senilai Rp1.200.000, maka dapat saldo akhirnya senilai Rp24 juta. Kemudian beban upah dan gaji dengan kode akun 61100, di mana saldo awal November 2020 didebit senilai Rp1.534.896.000.
Desember 2020 posting dari Jurnal Pengeluaran Kas 1 didebit senilai Rp188.536.000. Maka didapati saldo akhirnya senilai Rp1.733.432.000. Kemudian nama akun beban iklan dengan kode akun 61200. Saldo awal November 2020 didebit senilai Rp17 juta. Kemudian Desember 2020 posting dari Jurnal Pengeluaran Kas 1 didebit senilai Rp1 juta. Maka didapati saldo akhirnya senilai Rp18 juta. Kemudian nama akun beban listrik dan telepon dengan kode akun 62200. Saldo awal November 2020 didebit senilai Rp37.340.000. Desember 2020 posting dari Jurnal Pengeluaran Kas 1 didebit senilai Rp1.200.000. Maka didapati saldo akhirnya senilai Rp38.540.000. Kemudian nama akun beban air dengan kode akun 62600. Saldo awal November 2020 didebit senilai Rp32.500.000. Kemudian Desember 2020 posting dari Jurnal Pengeluaran Kas 1 didebit senilai Rp1.500.000. Maka didapati saldo akhirnya senilai Rp34 juta. Kemudian nama akun beban servis dan reparasi dengan kode akun 64600, di mana saldo awal November 2020 didebit senilai Rp12.040.000. Kemudian nama akun beban catering dengan kode akun 66172. Saldo awal November 2020 didebit senilai Rp48.200.000. Desember 2020 posting dari Jurnal Pengeluaran Kas 1 didebit senilai Rp2 juta, maka didapati saldo akhir senilai Rp50.200.000. Kemudian nama akun pendapatan bunga dengan kode akun 66172. Saldo awal November 2020 dikredit senilai Rp107.978.500. Setelah semua akun diposting ke dalam buku besar, maka disusunlah trial balance PT Dals Manufacturing per Desember 2020 berdasarkan buku besar tersebut. Didapati total balance-nya senilai Rp5.315.723.378. Transaksi jurnal penyesuaian. Soal yang pertama merupakan bukti memorial dengan nomor buktinya BMP-01 tanggal 31 Desember 2020. Kepada bagian kas dari manajer accounting dengan isi memonya adalah telah disetorkan PPh pasal 21 tahun 2020 ke kas negara. Selanjutnya, jawaban transaksi jurnal penyesuaian soal nomor pertama. Dia masuk ke dalam jurnal penyesuaian dengan nama akunnya utang PPh pasal 21 didebit pada kas di bank dikredit sebesar Rp964.877. Angka tersebut didapat dari trial balance per Desember tahun 2020 yaitu hutang PPh pasal 21 dikredit. Soal yang kedua merupakan bukti memorial dengan bukti nomornya BMP-02 tanggal 31 Desember 2020. Kepada bagian kas dari manajer accounting dengan isi memonya adalah telah disetorkan PPh pasal 23 tahun 2020 ke kas negara. Selanjutnya, jawaban transaksi jurnal penyesuaian nomor 2 yaitu utang PPh pasal 23 didebit pada kas di bank dikredit sebesar Rp1.394.000. Angka tersebut didapat dari trial balance per Desember tahun 2020 dengan nama akun yang hutang PPh pasal 23 dikredit sebesar Rp1.394.000. Soal yang ketiga merupakan bukti memorial dengan nomor buktinya BMP-03 tanggal 31 Desember 2020 kepada bagian kas dari manajer accounting dengan isi memonya telah dilakukan perhitungan kredit PPN yang belum diperhitungkan pada masa bulan Januari sampai dengan November. Jawaban transaksi jurnal penyesuaian soal nomor 3 yaitu PPN keluaran didebit sebesar Rp166.900.000. Pada PPN masukan dikredit sebesar Rp78.975.000 dan hutang PPN dikredit sebesar Rp87.925.000.
Angka tersebut didapat dari trial balance per Desember tahun 2020 dengan nama akunnya PPN keluaran di kredit. Selanjutnya, soal nomor 4 berupa bukti memorial dengan nomor buktinya BMP-04 pada tanggal 31 Desember 2020. Kepada bagian kas dari manajer accounting dengan isi memonya adalah telah disetorkan PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2020 ke kas negara. Jawaban transaksi jurnal penyesuaian soal nomor 4 yaitu utang PPh pasal 4 ayat 2 didebit pada kas di bank di kredit sebesar Rp482.000. Didapat dari trial balance per Desember tahun 2020 dengan nama akunnya hutang PPh pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar Rp482.000. Di sini kita bisa melihat laporan laba rugi PT Dels Manufacturing sepanjang tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp213.325.500. Hal ini terjadi dikarenakan lebih besarnya beban operasional yang dikeluarkan dibandingkan pendapatan yang didapatkan. Di sini kita bisa melihat pendapatan kotornya sebesar Rp280.708.000, sedangkan beban yang dikeluarkan ialah Rp602.012.000, maka mendapatkan kerugian Rp321.304.000. Dan adapun pendapatan dari luar operasi yaitu pendapatan dividen sebesar Rp107.978.500, maka total kerugiannya dari hasil beban kerugian dan pendapatan ialah Rp213.325.500. Rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2020 PT Dels Manufacturing. Menurut komersial, rugi yang dialami PT Dels Manufacturing sebesar Rp213.325.500. Namun menurut fiskal, rugi yang dialami ialah Rp203.710.300. Perbedaan ini terjadi karena adanya transaksi-transaksi yang diakui menurut komersial namun tidak diakui menurut fiskal, yaitu terdapatnya pengeluaran untuk rekreasi pegawai yang dimasukkan ke dalam beban gaji sebesar 10 juta, maka atas transaksi tersebut dilakukan koreksi fiskal positif. Dan kedua, adanya selisih krus pencatatan pengakuan dividen luar negeri sebesar 384.800, maka atas transaksi tersebut dilakukan koreksi fiskal positif. Maka dari hal tersebut, menurut fiskal, kerugian yang diderita PT Dels Manufacturing ialah sebesar Rp203.710.300. Adapun perhitungan PPh pasal 29 PT Dels Manufacturing tahun pajak 2020 ialah karena peredaran bruto PT Dels Manufacturing kurang dari 4,8 miliar, maka tarif yang digunakan ialah 50% dikali 25% dikali laba atau rugi bersih sepanjang tahun 2020. Dan karena PT Dels Manufacturing mengalami kerugian, maka hanya diperhitungkan kredit pajaknya saja. Adapun kredit pajak yang telah dibayarkan sepanjang tahun 2020 ialah PPh pasal 23 sebesar Rp1.394.000 dan PPh pasal 24 sebesar Rp10.759.370.000. Maka didapatkan PPh lebih bayar atau PPh pasal 29 PT Dels Manufacturing sebesar Rp12.153.370. Berikutnya, rekapitulasi purchase order. Yang pertama, PT Indo Furniture membeli kursi goyang pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2020 dengan DPP sebesar Rp25 juta. Yang kedua, PT Istana Kayu membeli kursi goyang pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2020 dengan DPP-nya Rp25 juta. Yang ketiga, PT Banana Furniture juga membeli kursi goyang pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2020 sebesar Rp25 juta DPP-nya.
Yang keempat, PT Kayu Rimba juga membeli kursi goyang pada tanggal 29 bulan 12 tahun 2020 dengan DPP-nya sebesar 25 juta rupiah, sehingga total keseluruhan purchase ordernya adalah 100 juta rupiah. Rekap bukti potong yang diserahkan dan diterima. Yang pertama, ada rekapitulasi bukti potong yang diserahkan. Adapun jenis pajak, yang pertama PPh pasal 23 pada penerima bukti potong PT Advatama Niaga pada tanggal dokumen 15 Desember 2020 dan dikenakan DPP sebesar 1 juta, kemudian PPh-nya sebesar 20.000. Kemudian jenis pajak yang kedua ialah PPh pasal 23 pada penerima bukti potong yaitu Jessica Catering pada tanggal dokumen 25 Desember 2020 dikenakan DPP sebesar 2 juta dan PPh-nya sebesar 40.000. Adapun jenis pajak yang ketiga ialah PPh pasal 21 penerima bukti potongnya pada gaji karyawan Dels Manufacturing. Kemudian pada tanggal dokumen 30 Desember 2020 dikenakan DPP-nya sebesar 188.536.000 dan PPh-nya sebesar 6.759.933.000. Total dari DPP-nya sebesar 151.536.000 dan PPh-nya sebesar 6.819.933.000. Kemudian yang kedua ada rekapitulasi bukti potong yang diterima. Adapun penerima bukti potongnya yaitu PT Dels Manufacturing pada jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada tanggal dokumen dari tanggal 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember, 21 Desember, dan 22 Desember tahun 2020, maka yang dikenakan DPP-nya sebesar 25 juta, sehingga total dari PPh pasal 4 ayat 2 sampai tanggal 22 Desember sebesar 125 juta. Adapun PPh yang dikenakan sebesar 125.000 dari pertanggal 1 sampai tanggal 22 Desember, maka totalnya ialah 625.000. Berikut di sebelah kiri ialah bupot PPh 23 yang diserahkan kepada PT Advatama Niaga dan Jessica Catering. Sedangkan di sebelah kanan merupakan bupot PPh 4 ayat 2 yang diterima oleh PT Dels Manufacturing. Selanjutnya, bupot PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Dels Manufacturing atas gaji karyawan Berta, Daniel, Eko, Fajar, Jacob, Karina, Lasma, Minter, dan Nino. Rekap pajak masukan dan pajak keluaran. Rekapitulasi pajak masukan. 1. Nama BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP ialah PT Advatama Niaga dengan NPWP atau nomor paspor 16 420 1535 215 000. Kode atau nomor serinya 030 000 20 00000034. Tanggal dokumen 25 bulan 12 tahun 2020. DPP atau dalam bentuk rupiah 1 juta dan PPN-nya dalam bentuk rupiah ialah Rp20.000. Nomor 2 ada PT Kayu Rimba, NPWP atau nomor paspornya 1625255821500. Kode atau nomor serinya ialah 030 000 20 00000035. Tanggal 5 bulan 12 tahun 2020, DPP-nya Rp55.500.000 dan PPN-nya Rp5.550.000. 3. Ada PT Padukara Indah, NPWP atau nomor paspor 164202558215000. Kode atau nomor seri 030 000 20 000035. Tanggal 5 bulan 12 tahun 2020, DPP-nya Rp1.500.000 dan PPN-nya Rp150.000. Jadi totalnya ialah 58 juta dan Rp5.720.000. Rekapitulasi pajak keluaran. Nomor 1, nama BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP. PT Kayu Rimba, NPWP atau nomor paspor
16420255821500. Kode atau nomor seri 030020000036, tanggal dokumennya tanggal 7 bulan 12 tahun 2020, DPP-nya Rp25.000.000 dan PPN-nya Rp2.500.000. Nomor 2, PT Istana Kayu, NPWP atau nomor paspornya 147074728215000. Kode atau nomor serinya 03002000000037. Tanggal dokumen 13 bulan 12 tahun 2020, DPP-nya Rp25.000.000 dan PPN-nya Rp2.500.000. Nomor 3, PT Indo Furniture, NPWP atau nomor paspor 459639290215000 dengan kode atau nomor seri 030020000038. Tanggal dokumen 13 bulan 12 tahun 2020 dengan DPP Rp25.000.000 dan PPN-nya Rp2.500.000. Jadi totalnya ialah Rp75.000.000 dan Rp7.500.000. Selanjutnya, contoh bukti potong PPN keluaran seperti ini ya. Berikutnya, contoh format PPN masukan seperti ini. SPT Induk 1771. Seperti yang kita ketahui, setiap wajib pajak wajib melaporkan SPT tahunannya, dan untuk wajib pajak badan, paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dalam formulir ini tertera identitas wajib pajak, beserta kerugian yang dialami dan pajak-pajak yang telah dibayarkan, dan juga PPh yang lebih dibayar, yaitu sebesar Rp12.153.370.000. Atas PPh yang lebih dibayar tersebut dilakukan restitusi kepada tahun berikutnya. Kemudian formulir 1771 halaman 2 tertera PPh final sebesar Rp625.000 dan tanggal saat dilakukannya pelaporan pajak tahunan yaitu 20 bulan 4 2021 beserta nama wajib pajak yang bertanggung jawab yaitu Berta dan NPWP-nya.